udah rapi belum? Kameranya nongol gitu. Aman ya? Oke. Nah, aman? Oke. Kalau deh, ini gimana nih Bang? Kemarin sempat ramai di sosial media nih, dirimu sempat live di beberapa media sosial ya. Itu gimana sih Bang? Boleh dipegang Bang? Ini yang mana nih? Yang kemarin tentang Agus itu. Ini apakah nanti LP sendiri akan tetap menjadi kuasa hukum Agus kah atau gimana sih Bang? Oh iya. Untuk saat ini ya belum ada kepastian ya, tapi ini masih mau dibicarakan oleh pihak LP manajemennya ya. Apakah mau lanjut atau tidak? Karena memang ada beberapa hal yang harus dilengkapi lagi berkasnya. Misalnya nih surat kuasanya kan, itu kan awalnya itu surat kuasanya itu stempel ya. Ternyata stempel itu nggak boleh, harus ada dari seperti kayak pengesahan dari notaris. Jadi kita belum bisa. Jadi waktu kita daftarin gugatannya gagal. Nah, karena udah gagal ya sudah. Lagi pula saya juga udah terlanjur memberikan statement yang bisa mengganggu perasaan klien mungkin ya, yang bermacam-macam yang saya sampaikan, walaupun itu memang bercanda ya, konteksnya bercanda ya, dengan menyatakan merepotkan ya. Nah, itu memang jujur aja saya memang itu saya terbebani juga dengan kasus Agus ini. Ya kan terbebani, saya harus kerja, pokoknya harus kerja lah. Pasti nanti itu potong-panting nanti yang bulan ke depan saya potong-panting balik ke pengadilan ya. Dan itu akan memakan waktu sampai 1 harian. Misalnya sidang jam 10, tapi akan ngaret nanti mulai dari jam 2 sampai jam 4 sampai ke rumah pasti malam ya. Jadi saya mikirin itu juga. Nanti ini dananya dari mana ngambilnya gitu kan. Sementara kita kan kasnya itu kan bercabang masing-masing ya. Saya nggak boleh ngambil operasional itu dari kes yang lain. Sementara kas kita pun kita kan baru merintis ini di Kemayoran, jadi belum terlalu banyak uangnya gitu. Jadi saya mikirin ya sudahlah, daripada kita buang-buang uang, repotin waktu juga, dan tidak ada juga goal yang kita dapat di kemudian hari. Goalnya tidak ada. Goalnya itu tidak ada. Misalnya kan kalau kita menangani perkara yang lain kan, goalnya ada. Misalnya kita bisa dapat success fee. Kalau ini nggak ada goalnya. Jadi saya realistis aja lah hidup ini ya. Yang pula juga tim yang lain juga, ya udahlah apa yang saya sampaikan mereka oke-oke aja. Itu aja sih ya. Berarti sebelum tentang hal tersebut tuh udah sempat diomongin juga nggak sama mendiang Mas Alvin Lim terkait yang kalau dari Pak sendiri memang dia memerintah saya ya, sudah tolong handle kasus Agus, buatin semua gugatannya. Siap Pak, bilang. Tapi Pak Alvin juga sudah memberikan statement juga bahwa ini kasus yang terakhir kita tangani, yang free ya, yang pro bono, kasus yang terakhir. Jadi kasus-kasus berikutnya tidak boleh lagi. Mungkin di situ saya menyimpulkan juga bahwa Pak Ketua sebenarnya sebenarnya Pak Ketua juga udah terlanjur ngambil, ya udah kita selesaikan aja untuk kasus ini, tapi itu berikutnya nggak lagi. Tapi karena Pak Ketua sudah tidak ada, ya sudahlah. Nah, saya juga punya punya prinsip, apa yang saya kerjakan saya harus mengerjakannya dengan tulus, ikhlas ya. Kalau saya kerjakan nanti tidak ikhlas akan membawa dampak negatif kepada klien saya, yaitu keluarga Agus. Jadi gitu aja ya. Ya, jadi kemarin kan Mas Agus sempat kesini ya, berarti sempat ngobrol juga tentang hal tersebut, kayak setelah ini nggak bakal jadi. Tidak. Walaupun saya melihat Agus, tapi saya nggak ada menyalam, nggak ada ketemu gitu. Berarti nggak ada sempat obrolan. Nggak ada komunikasi, nggak ada, karena dia kan juga punya pengacara dari timnya FH ya, para Abbas. Jadi mereka itu dikelilingi, dan saya juga tidak ada niat untuk menyampaikan untuk bertemu keluarga Agus, tidak ada juga ya. Dan mereka juga tidak mencari saya juga kan. Ya sudah, dia sudah dimonitoring dengan pengacaranya si yang baru lah ya. Artinya karena Pak Ketua sudah ada, mereka tidak mau mencari tim yang lain lagi. Misalnya siapa sih timnya Alvin Lim itu nggak mau datang kita gitu. Sementara kan kita pengacaranya yang sah juga ya. Ya sudahlah, dia udah di cover sama pengacara yang lain. Saya percaya dengan pengacara yang lain bisa nanti
apa yang diharapkan si Agus terpenuhi ya. Itu aja sih. Nah, Bang, ini perihal mungkin apakah ini menjadi sudah kesepakatan bersama juga Bang perihal nantinya rencana tidak akan lanjut untuk menjadi kuasa hukum Agus atau gimana sih Bang? Oh itu memang masih mau dibicarakan ya, masih dibicarakan. Tapi pada intinya suara kita sudah lebih banyak tidak menghandle suara dari manajemen ya. Tapi belum dirapatkan. Tapi hanya saya sampaikan ke pimpinan, ini bagaimana Bu Ketua? Ya sudah, nanti aja kita bicarakan lagi itu aja sih. Tapi karena gugatannya sudah apa ya gagal dan uang pendaftarannya sudah kita ambil, ya kemungkinan tidak akan diambil lagi karena ini memang 6 bulan ke depan loh, belum lagi nanti banding kasasi kan, makan waktu. Daripada menelantarin klien, bagusnya kita putus secara hormat juga ya. Bang, ini kan kenapa sih dasarnya kemarin Abang bisa akhirnya membuat sebuah video gitu di salah satu media sosial. Apa sih yang membuat dasar Abang membuat itu nih Bang? Apa memang curhatan hati Abang yang sedang menangani kasus Agus atau gimana nih Bang? Boleh sedikit? Itu bukan video ya, itu ketika saya live ya. Jadi para yang menonton saya live itu ada yang nonton mungkin di atas 200 sedikit sih ya. Pada nanya Agus datang tidak, dan itu saya bosan membaca itu ya. Ya udah saya jawab aja padanya. Sebenarnya kita nggak terlalu membutuhkan si Agus datang, tapi kalau mau datang silahkan datang aja. Itu aja Pak. Selanjutnya pakai kata-kata bercanda lah, nanti harus buah itu hanya untuk hiburan aja. Ternyata perkataan saya itu dianggap negatif ya sama pendukung Agus. Dari Agusnya sendiri sama keluarga Agus nggak ada yang komplain ke saya. Mereka kan ada nomor dari tim kita ya, nggak ada komplain. Tapi pendukungnya itu pendukung Agus yang ada katanya pendukung garis keras itu, mereka marah-marahin saya itu, marah-marahin sampai mau datangi katanya pecahin kaki saya kan. Sementara Agus sendiri tidak komplain loh itu tuh. Itu aja sih ya. Berarti Abang sempat mendapat kayak ancaman juga ya waktu live kemarin atau gimana sih? Ancaman seperti itu, kalau saya bisa datang ke Jakarta katanya kan, ya sudah datang aja kita bertemu gitu kan. Tapi aku tetap minta maaf, mohon maaf lah ya, aku bilang itu ya mungkin saya teledor lah, namanya manusia juga ya. Saya juga mungkin efek dihujat se Indonesia ya, sehingga aku juga jujur aja selama kita dihujat, jujur ya, memang muka saya tebal ya, dia itu enggak menganggap itu pertanyaan-pertanyaan atau candaan hinaan saya anggap tidak penting, tapi jujur aja dalam hati itu mengganggu ya, mengganggu sampai tim kita juga yang terganggu semua. Kita dihina semua secara fisik. Jadi netizen itu tidak bisa mencari kekurangan kita, misalnya kita menelantarkan kalian yang sebelumnya, nggak bisa. Jadi mereka ngejar fisik kita, mulai dari gigi tonggos, hidung peset, tong cimol, jidat lebar, macam-macam semua. Jadi ini berapa nih kasus Agus kan, kita nggak dapat uang tapi yang dapat hujatan. Ya udah, daripada begini terus, lagi juga ketua sudah nggak ada, dan pikiranku udah dilepas aja dah. Oh, dari manajemen mungkin manajemen LP sendiri dapat dampak imbasnya juga nggak sih Bang perihal kemarin video live Abang? Kalau sendiri sih imbasnya nggak ada, cuma ada laporan dari ya FA kan, itu langsung ke Pak Ketua ya, masih ada Pak Ketua, tapi Pak Ketuanya bilang udah nggak apa-apa, itu kan itu bercanda aja di TikTok. Jadi kalau Pak Ketua mendorong saya, sudah kamu kan sudah temenan sama Asep Lampung, kamu maju terus katanya, kamu maju terus dengan caramu sendiri katanya. Yang penting kamu tidak melanggar hukum ya. Aku percaya sama kamu, apa yang kamu sampaikan itu tidak memenuhi unsur pidana katanya. Ya sudah, jadi saya agak semangat juga. Didorong Pak Ketua juga, Pak Ketua langsung di grup, langsung telepon juga. Di grup semua, jadi tim yang lain menyaksikan bahwa tim yang lain juga, udahlah Bang Juda jangan begitu, gitu. Semua diomongin. Tapi kalau Pak Ketua ngomongnya semua sayang sama Juda katanya kan. Tapi saya percaya dengan Juda, apa yang diomongan itu dapat dipertanggungjawabkannya katanya. Itu aja sih. Kalau komunikasi sama kuasa hukum Mas Farhad tuh gimana ya Mas? Masih ada komunikasi apa gimana? Saya memang udah 2-4 kali chatting ya, tapi tidak pernah dibalas ya. Udah, ini ada itulah pengacara yang siapa namanya Rijaldi ya. Saya chatting nggak pernah dibalas. Ya sudah, saya bersihin ukuran saya, sudah lupain. Artinya
sebenarnya nggak terlalu penting saya kan, saya berikan. Kalian mau ngajukan gugatan si Agus tidak? Ya. Kalau mau, aku ada gugatannya sudah selesai, tinggal daftarin, tinggal ganti kop suratnya. Tapi tidak ada tanggapan. Ketika saya minta bukti asli dari rekening tahapan dari Agus, kita memang udah pegang, tapi hanya fotokopi. Kita minta aslinya, tapi tetap dicuekin, nggak pernah dibalas. Ya sudah kan, dari situ pun saya minta untuk bukti asli, nggak bisa, karena di pengadilan itu bukti asli itu bukti yang paling sempurna. Kalau bukti fotokopi nanti kan kita kalah juga, percuma kan. Tapi karena nggak ada respon baik dari sana, ya sudah, nggak ada gunanya. Mungkin mereka ingin handle sendiri. Berarti bisa dibilang komunikasinya udah terputus ya, Bang? Itu udah lama apa baru-baru? Komunikasinya memang nggak pernah ini sama saya, nggak pernah. Tapi saya mencari tahu. Saya minta nomornya, saya berikan begini, ada gugatannya. Kalau mau saya kasih, tapi nggak ada tanggapan. Kapan yang kasih Bang? Kemarin, baru kemarin 1 hari yang lalu, baru 2 hari yang lalu juga. Tapi nggak dibalas. Ceklus kedua, ceklus biru, dibaca. Ya sudahlah. Baik, berarti memang kalau bisa dikatakan sudah putus komunikasi juga ya dari pihak FPI sendiri ke pihak FPI gitu Bang. Putus komunikasi tidak, tapi kan kita belum memutuskan apakah ini kasus Agus diambil atau tidak, dilanjutkan atau tidak, belum putus. Nanti setelah kita udah meeting, kita akan menghubungi lagi timnya pengacaranya si Agus sekarang. Rencana kapan sih akan misalkan mungkin rapat atau keputusan itu akan dilanjutkan atau tidak mendampingi Agus kapan kira-kira? Belum tahu ya, ini lagi ini ya, mungkin seminggu kemudian lah. Kapan aja itu masih bisa digugat kok. Paling sebulan lagi masih bisa. Mungkin dalam minggu ini nanti kita tempoin ke pihak keluarga Agus. Nah, mungkin Bang, kan tadi kalau mendiang Pak Alvin sendiri sempat menitipkan pesan ya gitu. Mungkin selain itu pesan apa aja Bang yang disampaikan oleh mendiang Pak Alvin sendiri ke Bunda sendiri yang dimana mungkin ada kata-kata mendukung Bapak juga kan sebagai mungkin tekanan gitu. Oh iya, pesannya Pak Alvin sih untuk kasus ini, khususnya Agus sih nggak ada ya. Tapi Pak Alvin berharap sekalipun Pak Alvin tidak ada, yaitu Indonesia harus ada untuk melayani masyarakat. Itu aja pesannya. Jadi kami dituntut kuat, tegar, dan cerdas menghadapi masyarakat ini. Ibaratnya melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Itu aja sih pesannya. Nah Bang, ini kan Bang nanti FI sendiri apakah memang tetap nanti masih ada yang mengawasi misalkan seperti istri dari mendiang atau seperti apa sih Bang nanti FI ke depan? Tapi ganti. Mungkin itu belum ditentukan siapa ya. Tapi nanti kita rapat dulu manajemennya, nanti ditentukan siapa ketuanya. Tapi mungkin ketuanya ini nggak jauh-jauh antara dari pengawas atau ketua umum, paling antara itu yang naik atau kepala cabang yang lain. Mungkin ada 3 kandidat, mana yang lebih oke nanti untuk memimpin elit ini. Itu aja. Boleh sedikit Bang mungkin sosok Pak Alvin sendiri ya, Pak Alvin sendiri di mata depan atau mungkin para staf seperti apa sih sosoknya? Aslinya ya Pak Alvin itu ya, saya sendiri ya, saya udah bergabung hampir 4 tahun ya. Selama saya bergabung itu belum pernah ada perkataan yang membuat saya sakit hati, belum pernah. Memarahi saya pun belum pernah sama sekali. Saya pernah salah memang ya, salah, tapi dia menegurnya, sudah katanya, kalau sebelum kamu ini kamu seharusnya bicarakan dulu ke manajemen. Dan saya katakan, mohon maaf Pak, saya kilap. Ya udah nggak apa-apa, udah selesai. Begitu juga yang lain. Kalau yang lain juga melakukan kesalahan, kamu bro, seharusnya jangan begitu katanya kan. Mohon Pak, saya terlalu semangat, akhirnya blunder. Ya udah nggak apa-apa, itu doang. Aslinya begitu. Apalagi nanti hari-hari ini kan, hari-hari misalnya ini tanggal-tanggal 2 lah ya. Nanti tiba-tiba diberikan uang 50 juta, bagi-bagi semua katanya. Sehingga kita tiba-tiba dapat 1.500.000 per orang. Lumayan kan, dan itu udah berkali-kali. Itu baik banget sebenarnya, asli baik banget. Itu jiwa pemimpin yang keras, cerdas, dan semua sepertinya marketingnya oke banget lah. Kita aja ya, ini Pak Ketua ini masih muda, baru 45, 47 kan, 45
strategi marketing dia itu oke banget gitu ya. Belum pernah saya temukan pemimpin, saya kan udah 4 kali pindah kantor ya, ini kantor terakhir, belum pernah saya temukan. Tapi memang kadang marah juga, misalnya kalau gugatan rekan kita yang ini, kamu perbaiki, kamu bagaimana sih, kamu kan sarjana hukum tapi produk kamu begini katanya, tetap diomelin, tapi udah selesai. Itu aja Pak, asli dia baik banget. Baru yang paling lucunya lagi, bayangkan saya dulu di kantor yang lain ya, office boy itu atau admin itu paling takut berbicara ke pimpinan ya. Kalau di sini OB aja bisa bercanda, jadi ya bayangkan. OB, admin, sopir bisa bercanda, bisa bercandain. Santai aja, paling dikirimnya nanti emot yang tertawa gitu. Jadi kita merasa bukan seperti pimpinan, tapi merasa abang gitu. Abang mengasih adik-adiknya gitu. Bang, ini kan bisa dibilang Pak Alvin sendiri di luar sana kan sempat dapat hujatan netizen juga ya, begitu. Mungkin di mata dirimu sebagai staf atau rekanan ya atau karyawan dari beliau, menyayangkan gak sih Bang banyak hujatan yang menyerang mendiang semasa hidup waktu kemarin? Ya, jujur aja sih, ketika saya buka sosmed ya, mulai dari Facebook, khususnya di TikTok ya, saya membaca, apalagi yang membuat video-video yang lagi ada cuci darah yang lap-lap itu ya, yang mereka menyatakan udah mau meninggal, padahal itu video lama ya, video lama. Saya melihatnya memang sakit hati sih, sakit hati, ibaratnya pimpinan saya direndah-rendahin orang, tapi yang menghujat ini tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Saya sakit hati, tapi lama-lama saya udah terbiasa gitu. Tidak perlu perkataan yang membuat kita sakit hati itu kita layani, karena apa, nanti kita tetap sama aja jadi berdosa ya. Jadi udahlah, jujur aja memang kita melihatnya agak sedih sih ya. Kenapa sih di akhir-akhirnya hujatan semua dengan alasan karena kita beda satu-satu. Oke lah, memang ada perkataan-perkataan uang Sinopi dari mana, ada kata B itu ya yang pelacur ya. Itu bertanya ya, itu mungkin disitulah belumnya ya. Itu aja sih, tapi saya meminta kepada para netizen, Pak Ketua sudah pergi, marilah kita saling memaafkan ya, karena manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Mungkin netizen juga banyak melakukan kesalahan, tapi kesalahan yang berbeda ya. Mungkin netizen mencuri atau apa kan, menggelapkan uang orang, Pak Ketua mungkin blunder ya, sama-sama salah kita semua. Jadi marilah kita saling memaafkan, Pak Ketua gak usah dihujatan lagi karena udah tenang di surganya ya. Itu aja lah.